warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita kesehatan sehingga di malam yang sejuk ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga apa yang kita usahakan duduk kita di majelis ini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Salawat dan salam marilah kita curahkan pada Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya sampai akhir zaman. Setiap orang suka kalau dikasih sebuah hadiah. Apalagi hadiahnya yang sangat berharga. Terkadang walaupun nggak berharga, nggak terlalu berharga, namun kalau yang memberi itu orang yang spesial atau orang yang dia cintai itu bisa menjadi berharga. Contoh, icik-icik esuk-esuk suamine ngasih istrine hadiah. Kira-kira seneng napa mboten, Bu? Oh, seneng banget. Kayane wis pirang puluh tahun ora tau duwe. Walaupun terkadang ada enggak Bu yang pernah diwai kado cepet? Cepet besoknya kertas kado kayak gitu dibawa cepet. Walaupun kadang kayak gitu ternyata kadang menjadikan gembira, seneng kayak gitu. Walaupun kalau pasti ngeprank kayak gitu, loh cepet tok kayak gitu, tapi wis seneng disit kayak gitu. Ini bisa menjadi berharga. Walaupun terkadang diwaini ora seneng ya kadang kelambi kalau dikasih daster nang bapaknya, dikasih hadiah. Ya bapaknya juga seneng kalau sing ngenggo ibune ora duwekan wong liya maning, tapi dinggo bae. Ngarah men cepet bodol beline denggo bae kayak gitu kan, jadi cepet bodol ngesuk tuku maning sing anyar kayak gitu. Engko kan darani ternyata pemberiannya aku seneng ya dinggoni terus kayak gitu, ringgo garing denggo garing gero, padahal pengen cepet bodol kayak gitu. Akan menjadi berkesan entah yang dikasih ataupun yang memberi. Karena saya juga pernah ngasih ke orang dan sama orang itu langsung dipakai gitu. Saya senang, alhamdulillah dinggoni kayak gitu. Kita juga sama, kalau seandainya kita dikasih seorang, paling tidak kita tampakkan kepada orang itu. Yang penting nggak usah ngurusi hatinya, meriak ya, nggak usah, kita nggak usah ngurusi hatinya orang lain. Yang penting kita nampakkan dulu kepada dia pemberiannya, bahwa kita juga menghargai pemberiannya. Mereka itu akan menjadi kesan tersendiri bagi mereka. Jadi wong seneng duwe ngesuk tak kowe maning lah, dadine mbok kae gue. Yang jelas kalau barang siapa yang bersyukur, maka Allah akan kasih dia lebih nikmatnya. Dan Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk memberikan hadiah. Salinglah kasih memberikan kalian hadiah. Karena dengan hadiah ini kalian akan mudah berkasih sayang. Antara yang memberi dan yang diberi akan menjadikan kasih sayang. Artinya akan menjadi semakin erat persaudaraannya. Dan pemberian yang terbaik, hadiah yang terbaik, hadiah bagi entah itu anak orang tua kepada anaknya, yang terbaik adalah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yaitu seorang yang dulu gak mengenal Allah, akhirnya dia menjadi kenal Allah. Dulu dia gak pernah sholat,
akhirnya rajin sholat. Bukankah kita senang kalau seandainya anaknya dewek bendina rajin sholat di masjid? Ternyata kita ngintip malam-malam anak kita kok lagi berdoa, ya Allah lindungilah kedua orang tua saya, Robbi firli. Kita artinya senang, alhamdulillah anakku wangi-wangi sholat, mendoakan. Kita itu adalah hadiah yang terbaik bagi orang tua. Orang tua itu nggak muluk-muluk aku kepengen umah sing tingkat 10 mobilnya Alphard, nggak kepengen kayak gitu. Ya kepengennya ya anaknya rajin sholat, terus bisa mangkat haji. Orang yang ngaji wis daftar kesunya umroh, paling enggak kepengen berangkat umroh, dan meninggalnya husnul khotimah, wis ditinggal anaknya rajin sholat. Ini adalah impian semua orang. Namun yang namanya hidayah itu enggak semudah membalik telapak tangan. Ada orang yang gawa anaknya kon ngaji, orang tua nggawa anaknya kon ngaji mangkat gasik ben nang ngarep dewek ngajine, ternyata wis jagung nang ngarep barang turu nang jijere. Dan ada yang kayak gitu, padahal ada bupatinya yang datang kayak gitu. Dan ini ada kisah nyata gitu, bapaknya pengen anaknya kon mangkat ngaji bareng, ternyata wis nang ngarep dewek. Ini bawa anak lanangnya turu nang jejere jen bupatinya lewat teka dan nggak enak banget. Akhirnya ya udah, yang namanya hidayah itu harus kita cari dan kita usahakan, entah untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang lain. Makanya kita selalu berdoa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kita diulang-ulang terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Bukan hanya ucapan lisan semata, namun harus kita resapi di dalam hati. Terkadang kan hanya orang hafalan tok ihdinas siratal mustaqim, tapi enggak pernah menghayati apa itu ihdinas siratal mustaqim. Makanya banyak orang yang berdoa gitu kok hatinya Allah condongkan kepada yang lainnya. Dan kita selain di sholat, maka kita juga harus rajin berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di lain sholat. Kalau sholat kita terlalu berdoa kepada Allah dalam surat Al-Fatihah. Namun kalau seandainya di luar itu, kita di pagi hari kita juga disunahkan untuk berdoa, ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik, supaya hati ini terus condong ke dalam Islam. Bahkan orang yang terbaik di atas muka bumi pun nggak bisa memberikan hidayah kepada seorang yang dia cintai, karena yang berhak memberi hidayah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada yang bisa memberikan hidayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 56, innaka la yahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sungguhnya kamu Muhammad, innaka la yahdi, engkau tidak akan bisa memberi hidayah, man ahbabta, untuk orang yang engkau cintai, enggak bisa memberikan hidayah sedikit pun, walaupun itu yang engkau orang yang cintai. Walakinnallah, namun hanya Allah yang dapat memberikan hidayah. Walakinallaha yahdi may yasha, bagi siapa yang dia kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima hidayah. Allah itu tahu, oh ini lebih baik dan ini kurang baik. Ini Allah yang lebih mengetahuinya. Dan kita nggak tahu, kita hanya bisa berusaha. Kita duduk di sini, kita hanya berusaha. Namun yang memberikan istiqomah itu Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita lagi sregep, ngasuke bebah. Itu ada yang kayak gitu. Sama sing mulang juga sama, kadang sregep. Kari lagi udan lah jen. Kadangan bebah kayak gitu. Dan banyak alasan, maaf nggak bisa berangkat dan yang lain sebagainya. Padahal bukan karena kadang bebah kayak gitu.
Dan ini yang memberikan kayak gitu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa berusaha. Saya kepengen istiqomah. Yang berangkat berapapun ya tetap istiqomah. Walaupun ngajine suwe ya tetap istiqomah sedela alhamdulillah gitu. Terkadang kan ya sama, ibu-ibu juga sama. Terkadang orang yang lebih tua itu lebih betah duduknya ketimbang yang lebih muda. Namun lebih banyak konsentrasinya yang lebih muda ketimbang yang orang tua. Orang tua hanya kur jagong rongokna iya ini tapi kan embuh dan ini banyak. Namun dia yang diharapkan dapat pahalanya. Namun sama-sama dapat pahalanya daripada jagong iya apal baru yang gede ngersulai suwe temen ge diladelan delengi jam gitu. Kan banyak yang gitu. Itu biasanya orang anak-anak muda. Sama kalau lihat HP juga, kalau pengajian sing 45 menit lagi kesuwen ganti sing 35 menit lah tesi kesuwen 10 menit lagi semadan mending 10 menit. Bahkan enggak ada yang 10 menit delenge short pinten hanya 55 detik. Hanya itu tok wis golete kajiane nang short tok kayak gitu. Dia dapatnya yang itu tok. Dan beda antara orang yang datang ke pengajian langsung dan orang yang hanya dilihat di HP, itu beda. Saya merasakan sendiri. Dan beda orang yang hanya dengerin dan orang yang mencatat. Walaupun catatannya setahun ora tau dibaca. Walaupun catatannya nggak pernah dibaca, nulis tok kayak gitu, sampai setahun nggak pernah bisa. Saya pernah nulis sampai 10 tahun tulisannya tesis. Loh iya tapi ora tau baca nih gitu. Nganti kaget tulisannya dewek. Nggak pernah dibaca, namun lebih paham. Kita duduk di sini lebih paham. Oh, yang penting pahamnya. Tahu oh ini benar, ini salah. Ini yang dibolehkan, ini yang enggak dibolehkan. Yang penting kita paham. Kalau ayatnya ya mbuh, yang penting ngerti disit gitu. Dan yang utama adalah kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk, kita niat, sudah niat beda kan. Innamal a'malu binniat. Kita semua duduk di sini itu tergantung niatnya. Kalau niat kepengin dapat ilmu, dia akan berusaha. Kalau kepengin niatnya wis sementing oli pahala baik gitu. Ya wis njagong rongokna anteng ora akan protes gitu. Akan protes sih kepriye kok bali suwe banget ngajine gitu. Dan yang sebagainya. Dan ini juga orang yang kepengin dapat hidayah, anak-anak kita harus kita usahakan. Paling dah waktu masih kecil kita tetap yuk pada sholat, yuk pada ngaji. Ora ramane ya anaknya wis gede-gede ya wis ganti putune sing dejeki ming masjid semoga dapat hidayah. Harus ada usaha. Ora lah ngemenuli kaya nyong cilikane ora tau sholat gede tuane wis sholat ya kari tekan gede. Kari ora tekan gede. Banyak orang yang kayak gitu lah mengkolih yang penting bisa ngaji, sementing cilikannya wis tayang baca Quran. Bisa jadi wis gede kelalen. Banyak orang yang kecil bisa maca Quran, ngerti ikhfa, ngerti idhom, bacaannya sudah tahu waktu kecil. Wis gede ora tau maca maning kelalen maning, macane grodal geratul. Dan itu banyak kayak gitu. Dan banyak yang sudah hafal juz 30 enggak pernah ngaji. Setahun berikutnya, 2 tahun berikutnya enggak hafal lagi. Dan kita tuntutan guru ngaji, tuntutannya wong tua itu kebanyakan wis di ngajingna kon apal selawase kayak gitu. Kepenginnya kayak kowe wong tua ngaji ming pakai wis hafal ngkoli apal terus kepenginnya kayak gitu, namun enggak bisa. Saya punya kakak kakak sepupu guru ngaji juga. Ya resikonya dewek gitu resikonya dewek ku guru ngaji kepengine diulang dewek men selawase apal kayak gitu. Ya ora bisa. Ya harus konsisten orang tuanya ngajari. Demikian juga hidayah, harus ada konsisten kita ngajak anak selalu ke masjid, suruh anak ngaji. Bukan hanya di sekolah yang unggul tok dah selesai, silahkan. Enggak, kita juga didik di rumah. Terkadang orang sudah wis pesantrenna setahun, wis lagi liburan nang omah jor kontolanan gim-giman.
esuk tekan bengi, 2 minggu dolanan HP tok kayak gitu. Mangat ngana gedi males maning kayak gitu, melasi ustadze nang pondok maning. Terkadang kayak gitu. Mereka berharap setelah di sana menjadi anak yang soleh, nggak bisa. Yang menjadi madrasatul ula adalah orang tua. Yang menjadikan sekolah yang pertama adalah orang tuanya, yang menjadi contoh adalah orang tuanya. Nggak bisa dia meniru orang lain, karena yang sering kita lihat, yang sering dilihat adalah kita di rumah. Kalau orang tuanya nyontoni dan kita ajak, insya Allah mereka juga mau. Namun kalau andun perintah-perintah untuk ngaji tapi dheweke ora tau baca Quran, ya sama saja nggak bisa. Bahkan pinter jawab mama burung ngaji gitu, itu gampang banget, itu menjadi dalil. Dan hanya Allah yang akan memberikan hidayah bagi siapa yang dia kehendaki. Allah lebih tahu. Allah lebih tahu orang mana yang Allah kasih hidayah. Mungkin nggak tahu sekarang, mungkin cilikane angel banget, ngaji ora tahu, senenge nyolongi jambu pas cilik, namun gedene rajin sholat. Bisa jadi kayak gitu. Dulu cilikane sing rajin ke masjid, namun barang gede nggak pernah kelihatan di masjid. Dan ada yang kayak gitu pula. Maka Allah lebih tahu siapa yang Allah kehendaki, dan nggak ada yang dapat memberikan hidayah kecuali Allah. Namun ada ayat yang lain. Surat Asy-Syu'ara ayat 52. Wa innaka la yahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau betul-betul memberi hidayah kepada jalan yang lurus. Ini Allah lagi ngomentari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya engkau memberi hidayah kepada jalan yang lurus. Loh, kok bisa? Katanya hanya Allah yang memberi hidayah. Namun sesungguhnya engkau betul-betul memberi hidayah. Kok Rasulullah bisa memberi hidayah? Maksudnya adalah kalau dia sudah masuk Islam, yang maksudnya hidayah di sini adalah Rasulullah SAW menunjukkan jalannya. Ini loh jalan yang benar. Kalau kita ada orang yang sudah mulai dapat hidayah, orang Nasrani masuk Islam, atau orang dulu Islam namun nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, intinya dia mau ngaji lagi, maka kita tunjukkan ini loh kajiannya yang betul. Jangan ikuti kajian yang ini menyimpang, ini yang betul. Maka ini yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Rasulullah SAW menunjuki mereka, para sahabat, ke jalan yang benar. Hidayah ke jalan yang benar ini harus menyembah Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh menyembah kepada selain Allah, enggak boleh. Ini konsekuensinya. Faedah dari ayat ini adalah bantahan terhadap orang yang meyakini bahwa para wali dapat memberikan manfaat atau bahaya serta ikut mengatur segala urusan melalui karomahnya setelah dia meninggal ataupun masih hidup. Ini bantahannya. Rasulullah SAW saja nggak bisa memberikan hidayah, apalagi para wali. Nggak bakalan bisa. Manusia terbaik yang Allah kasih wahyu saja nggak bisa memberikan hidayah, apalagi orang yang lain. Entah itu wali, entah itu sunan, entah itu apa, nggak bisa memberikan hidayah. Nggak bisa ada ikut campur sedikit pun kepada orang yang Allah beri dia hidayah. Namun kita boleh meminta doa kepada orang soleh. Kita boleh meminta doa. Contoh, ada kiai yang sudah sepuh, dia terkenal doanya mustajab, maka kita boleh meminta doa. Namun kalau nggak ada syarat-syarat yang lainnya, kita minta doa saja. Ya wis, tapi kok kudu nyembelih wedhus nang ini, maka nggak boleh. Kalau seandainya dia sudah lurus akidahnya dan kita boleh minta doa, seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia meminta doa kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, doakanlah ibuku supaya dapat
hidayah. Minta supaya ibunya dapat hidayah. Maka Rasulullah SAW mendoakan Allahumma hdi ummu Abu Hurairah. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Didoakan oleh Rasulullah SAW. Sampai dia pulang ternyata ibunya sedang mandi. Tunggu wahai anakku, setelah saya keluar dari kamar mandi, setelah saya mandi, beliau pun mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan ini adalah hadiah terbesar yang didapatkan oleh Abu Hurairah setelah dirinya masuk Islam. Ini adalah hadiah terbesar, yaitu mendapatkan keluarganya masuk Islam, lebih baik daripada onta merah. Saat itu yang paling menarik bagi kalangan orang-orang kafir Quraisy, di kalangan Quraisy adalah orang yang dikasih hadiah unta merah. Kalau sekarang ya mobil mewah kayak gitu. Dan ini adalah hadiah yang paling baik di kalangan orang-orang Quraisy. Dan masuknya seorang dapat hidayah adalah lebih baik daripada unta merah. Hidayah taufik berada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala dan penetapan batilnya bergantung kepada selain Allah. Mintalah doa kepada orang yang soleh diperbolehkan. Kalau kita nggak tahu, ya udah kita doa sendiri saja. Kita doakan kepada keluarga kita, entah kakak Allahumma hdi akhi. Kalau kepada keluarga adik kita yang perempuan Allahumma hdi ukhti, ya Allah kasihkan hidayah kepada adikku. Apa kepada ibunya Allahumma hdi ummi, Allahumma hdi abi dan lain sebagainya, kita doakan. Atau kalau nggak tahu bahasa Arabnya abi apa umi apa, ya langsung bapane ya nggak apa-apa, ya Allahumma hdi bapane. Atau orang yang bahasa Arab Allahumma hdi orang itu, ya wis, ya Allah kasihkan hidayah kepada anak-anakku si fulan, si fulan, si fulan. Minta doa, kita doakan sendiri di sepertiga malam terakhir. Maka kita doakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya mereka mendapatkan hidayah. Karena Rasulullah SAW juga nggak bisa memberikan hidayah, sehingga dia minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain fi sahihi an Ibni Musayyibi an abihi qala. Dalam hadis yang lain dikatakan Ibnu Musayyib dia mendengar dari bapaknya, dari abinya, berkata, lamma hadarat Aba Talibi al-waqatu ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indahu Abdullah bin Abi Umayyah wa Abu Jahal. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi pamannya yang lagi sakit. Saat datang ke rumahnya, ternyata ada dua pentolan kafir Quraisy. Siapa tadi? Abi Umayyah sama Abi Jahal. Dua orang pentolan kaum musyrikin. Abi Umayyah dan Abu Jahal. Faqala, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabaikan kedua orang ini karena begitu sayangnya kepada pamannya, banget cintanya kepada pamannya supaya dia bisa masuk Islam. Terkadang kan kita nggak enak mendakwahi orang lain. Terkadang kita ngajak sholat tok be kadang ora kepenak. Ora saming wong gede-gede lah. Anak bapak-bapak lagi pada jagungan nang pinggir dhewe kalau sholat, pak yo pada sholat yo kayak gitu. Kan kadang be ora kepenak kayak gitu. Nggak usah bapak-bapak, anak kecil yang mungkin di bawah kita, ayo pada sholat yuk gitu. Terkadang juga nggak kepenak, kecuali orang yang sudah terbiasa. Kecuali terkadang orang yang sudah terbiasa sampai yang biasanya diajak juga ngumpet di sit. Karena lewat umpetan di sit menora diajak, sampai ada yang kayak gitu. Dan Rasulullah SAW mengabaikan kedua orang ini karena kepengen pamannya dapat hidayah sih. Dan
Beliau mengajak pamannya supaya masuk Islam di hadapan kedua pentolan kafir ini. Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan ahaju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, satu kalimat yang dapat kujadikan sebagai hujah untukmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wis ucapkanlah la ilaha illallah saja. Sungguhnya ini kalimat ini saya akan di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan menjadi hujah. Dia Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan dua orang pentolan ini dan mereka juga nggak mau kalah. Mereka menumbuhkan fanatisme kesukuannya, fanatisme keturunannya. Sehingga mereka berkata, faqala lahu atarghabu an millati Abdul Muttalib. Kedua orang itu bertanya, apakah engkau benci kepada agama Abdul Muttalib? Kalau engkau mengucapkan la ilaha illallah, berarti kau membenci agama Abdul Muttalib. Sehingga seharusnya pamannya sudah kepengin, namun karena melihat dua orang ini pentolannya, mungkin takut karena akan ditinggal oleh para sahabat dan pengikutnya yang lain karena fanatismenya. Dan banyak orang yang mereka sudah tahu sebenarnya, Abdul Muthalib sudah tahu bahwa agama yang dibawa oleh ponakannya ini adalah agama yang benar. Beliau sudah tahu dan banyak orang juga sama. Mereka sebenarnya sudah tahu agama yang benar ini agama cara yang bid'ah, mereka sudah tahu, namun mereka berat untuk meninggalkan karena keduniawiannya. Mengko kalau seandainya saya tinggalkan yang benar ini, yang kesalahan ini, saya menuju yang benar, mengko wis ora gelem dadi jamaahku lagi. Nanti mungkin penghasilanku berkurang, sehingga berat untuk meninggalkan ini. Dan mereka rela mengganti surga dengan yang sedikit di dunia. Dan apa yang terjadi dengan Abdul Muthalib? Sehingga saat beliau menghadapkan wajahnya ke orang-orang kafir tadi, kedua orang tadi, Rasulullah pun menimpali lagi, ya ammi qul la ilaha illallah, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Karena begitu kepenginnya bersama pamannya untuk masuk surga. Karena beliau yang melindungi Rasulullah SAW dari gangguan kafir Quraisy, sehingga kepengin pamannya juga menikmati hasilnya di surga nanti. Sama orang itu ngomong lagi, apakah engkau membenci agama Abdul Muthalib? Diulang lagi. Fa'ada alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ada fakana akhiru ma qala wa ala millati Abdul Muttalib wa aba an yaqula la ilaha illallah. Dan pamannya akhirnya, saya tetap berada di agama Abdul Muttalib dan enggan mengucapkan la ilaha illallah. Ini akhirnya pamannya tetap jadi orang kafir. Lalu faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la astaghfiranna laka ma lam unha anka fa anzalallah ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil musyrikina walau kanu ulil qurba wa anzalallahu fi Abi Thalib innaka la yahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sehingga pamannya sudah tetap enggak mau masuk Islam. Namun Rasulullah SAW mengatakan, saya akan terus mendoakan pamanku. Saya akan terus mendoakan pamanku sebelum kalau seandainya enggak ada larangan. Oleh karena itu Rasulullah SAW selalu mendoakan pamannya
sepanjang belum ada larangan untuk mendoakan orang-orang kafir. Sampai Rasulullah SAW menurunkan firman-Nya, dan Nabi dan orang-orang yang beriman tidak patut untuk meminta ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Mengenai Abu Thalib, Allah menurunkan firman-Nya, sungguhnya engkau Muhammad tidak akan bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada apa yang Dia kehendaki, dan Allah lebih mengetahui orang yang menerima hidayah. Dikatakan Rasulullah SAW selalu mendoakan pamannya sepanjang tidak ada larangan, sampai akhirnya Allah pun melarangnya, nggak boleh. Di sini dikatakan bisa diambil pelajarannya, seorang yang bapaknya non-Islam, kan ada, biasanya tetap ada orang yang walaupun di Indonesia dilarang menikah beda agama, tapi tetap ada. Di tempat saya juga ada, bapaknya Nasrani, ibunya Muslim. Mereka berdua nikah, punya anak-anak Muslim. Maka kalau seandainya seorang anaknya mendoakan orang tuanya, mendoakan, ya Allah ampunilah dosa-dosa orang tua saya, Robbi firli wali walidayya warhamhuma rabbayani shaghira, maka nggak boleh mendoakan untuk kebaikan orang tuanya supaya dihapus dosa-dosanya, nggak boleh. Namun yang diperbolehkan adalah mendoakan supaya dapat hidayah. Ya Allah kasihlah hidayah kepada orang tuaku, boleh. Allahumma di abi, ya Allah kasihlah hidayah kepada bapakku, maka boleh. Selain itu nggak boleh. Namun kalau bapaknya sudah meninggal dunia, maka nggak boleh berdoa apapun, entah itu kebaikan, entah itu memberikan hidayah, maka nggak boleh, karena sudah terputus seorang yang sudah meninggal, maka nggak boleh mendoakan orang-orang kafir. Di sini Rasulullah SAW mendoakan pamannya yang kafir, nggak boleh. Dan nggak boleh juga menguburkan orang-orang kafir bersama orang-orang Muslim dalam satu pemakaman, nggak boleh. Seharusnya nggak boleh, namun banyak di sini bingung arep kubur ngendi maning gitu, akhirnya dibarengna. Harusnya nggak boleh, harus ada batas. Kalau seandainya nggak bisa, harus ada batas. Lah, yang Muslim di sebelah sini, yang kafir di sebelah sini, harus ada batasnya. Entah itu sungai, entah itu jalan, entah itu apa, harusnya ada batasannya. Kalau seandainya bapaknya Muslim, istrinya kafir, dan dia lagi mengandung, dia meninggal dunia, gimana? Wis 9 wulan ninggal, anaknya masih di dalam perut juga ikut ninggal. Berarti anaknya Muslim, karena sudah dikasih nyawa selama 4 bulan, kan Allah kasih nyawa, dan dia sudah dihukumi Muslim seperti bapaknya. Lah ibunya tetap Nasrani, gimana? Kuburannya di Muslim atau di kafir? Kuburannya adalah di tengah-tengah, boleh. Para ulama mengatakan kuburannya di tengah-tengah antara Muslim dan juga kafir, karena bisa mengganggu orang-orang Muslim. Orang-orang kafir kalau siksaannya bisa sampai ke orang-orang Muslim, bisa mengganggu siksaannya. Maka nggak boleh seorang menggabung kuburan seorang Muslim dan seorang kafir dalam satu kuburan, nggak boleh, seharusnya dipisah. Terus Nabi tidaklah patut untuk mendoakan orang-orang kafir, namun karena kebaikan Allah Subhanahu wa taala, karena jasa-jasanya Abdul Muthalib, sehingga Abdul Muthalib seharusnya berada di kerak neraka karena menyekutukan Allah. Walaupun dia orang yang baik, dan banyak orang-orang Nasrani sekarang yang mereka juga baik-baik. Artinya dia suka gemar ngasih ke tetangganya. Bahkan ada orang Nasrani yang bikin masjid. Ada orang Nasrani yang bikin masjid. Ini kan kebaikannya bagus. Walaupun seperti itu, mereka tetap akan disiksa di api neraka. Walaupun karena yang dia sembah bukan Allah Subhanahu wa taala, dia berbuat syirik. Bagaimana kalau seandainya engkau ngasih
kepada orang yang engkau cintai atau yang lainnya lah, pokoknya tetangganya engkau kasih. Nah ini, namun setelah dikasih ngidoni dewek kayak gitu, kira-kira kesuh apa orang? Ya kesuh kayak gitu, gampangannya gitu. Sudah dikasih seluruhnya, malah dia mengatakan Allah itu ada 3, Allah ada 2 dan lain sebagainya. Maka ini adalah perkara yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tempatnya harusnya di dalam kerak neraka karena kebaikannya kepada Rasulullah SAW, sehingga pamannya diangkat neraka paling atas. Namun walaupun dia di paling atas, namun siksaannya juga ngeri. Cuma kakinya yang dibakar, dipakaikan terompa sendal, otaknya yang umeb. Begitu dahsyatnya siksa api neraka. Faedah dari hadis ini, bolehnya menjenguk orang-orang musyrik yang lagi sakit. Musyrik kan ada yang 3, dibagi menjadi 3 adalah pertama kafir harbi, yaitu orang yang memusuhi Islam. Ini yang nggak boleh dijenguk, lagi meriang, lagi dimusuhi kok tiliki gitu, didoakan kesembuhan nggak boleh. Kedua, kafir yang ada perjanjian dengan seorang muslim, contohnya orang yang lagi wisata ke Indonesia, maka nggak boleh diganggu. Atau yang ketiga, orang-orang kafir yang hidup berdampingan dengan kaum muslimin, artinya tanggane wong Kristen, tanggane orang Yahudi, tanggane orang Buddha, namun mereka guyub rukun, maka nggak boleh kita ganggu. Dan kita boleh saling menjenguk. Kalau seandainya mereka kayaknya loh kita bisa dakwahi loh kayak gitu, maka boleh untuk menjenguk. Kalau baiknya adalah kita dakwahi mlebung Islam kalau bisa. Kalau pasiknya you look in kayak para bocah sekarang. Nah, you look in gitu, masuk Islam kalau bisa. Terus yang kedua adalah bahaya sahabat yang jelek dan teman-teman jahat bagi seseorang. Seharusnya Abdul Muthalib mau masuk Islam, namun karena dipanas-panasi nang Abu Jahal tadi, sehingga nggak jadi masuk Islam. Ini karena sahabatnya yang jelek. Begitu juga di dunia kita, kalau seandainya punya sahabat yang jelek, ya pasti ya bisa kegawa walaupun sedikit-sedikit gampangane. Saya punya teman banyak gerombolan, gara-gara siji udut, malik segerombolan udut kabeh. Dan ini hanya 1 orang. Sama juga dengan anak-anak, gampangannya. Kalau lagi main, ucapan kan nggak bisa di-cut gampangannya. Kalau lagi bal-balan kayak gitu, terkadang kan omongannya jelek, terkadang bisa nimpali kepada anak kita. Ya gampangannya itu Ibrahim dengan Musa, anak saya 2 bal-balan. Maaf kalau bal-balan, contohnya kalau orang Blumbang itu kalau ngomong wis ganti enteng buat ngomong maaf goblok kayak gitu. Ngomong kok nendangnya goblok gampang banget. Icik-icik di rumah lagi tendang-tendangan bal, adiknya ngomong goblok kayak gitu. Aduh ki gara-gara nang jaba kegawa ming ngumah. Kalau seandainya dibiarkan, ya akan ucapan yang jelek bisa jadi kebiasaan, maka harus diingatkan nggak boleh ngomong kayak gini. Terus jauhi teman-teman yang jelek, nggak boleh. Kalau seandainya ngomong kayak gini, kalau bisa dinasihati, kalau enggak ya udah ditinggalkan, nggak boleh dibawa-bawa ke rumah. Entah itu yang ngomong gaje lah kayak gitu. Gaji walaupun ya nggak jelas kayak gitu, tapi kalau ngomong gaje lah kayak gitu kan jadi kelihatan nggak bagus gitu. Ini gara-gara sahabat yang kurang bagus. Bahwa makna la ilaha illallah adalah meninggalkan peribadatan kepada patung, para wali dan orang-orang soleh. Artinya ucapan la ilaha illallah bukan hanya di lisan tok. Banyak orang yang bisa ngomong la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah itu gampang. Bukan berarti orang yang ngomong la ilaha illallah sudah masuk Islam, enggak segampang itu. Namun ucapan konsekuensi la ilaha illallah adalah dia harus ada syarat-syaratnya. Pertama, dia harus menerima bahwa hanya Allah yang berhak diibadahi. Walaupun sudah ngomong la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, namun tetap
nggak mau beribadah hanya kepada Allah, ya bukan seorang muslim. Konsekuensi kedua, la ilaha illallah, maka harus meyakini Allah hanya satu-satunya, Allah yang hanya berhak diibadahi, dan Allah yang menciptakan alam semesta ini dan mengatur alam semesta ini. Yang mengurusi alam semesta ini hanya Allah Subhanahu wa taala, dan dia harus melakukan sholat, rukun-rukunnya harus dia kerjakan. Ini kalau konsekuensi la ilaha illallah, bukan hanya la ilallah. Walaupun kan banyak orang wis la ilaha illallah pada nggak mau, walaupun tetap aja kalau sudah la ilaha illallah, kalaupun mereka nggak mau sholat ya sama, dia bukan seorang muslim. Bahkan para ulama, jumhur ulama mengatakan orang yang walaupun dari kecil dia Islam, KTP-nya Islam, namun nggak pernah dia mau sholat, dia bukan lagi seorang muslim, karena dia meninggalkan kewajiban la ilaha illallah. Namun kalau seandainya dia sudah la ilaha illallah dan dia mau sholat lagi, maka dia seorang muslim. Bahkan hukumnya beda kalau seandainya seorang yang nggak mau sholat, wis sholatnya terakhir kapan, pas cilik tok gitu, wis gede ora tahu sholat tapi KTP-nya muslim, maka seorang yang taat, entah itu kiai ini ya, entah itu ustadz yang lainnya, maka nggak boleh untuk menyolati. Lah itu sing nyolati siapa ya, batir-batire bae ngana sing kon pada nyolati gitu, sing pada tukang mabok sing kon pada sholat. Maka itu konsekuensinya, hukuman bagi orang yang nggak mau sholat. Mungkin ini saja, sekian dari saya. Bila banyak kesalahan saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan doa majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.